Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Dina Dwi Dinawati, dosen BINUS Business School, BINUS University. Di modul ini kita akan lihat bagaimana governance, risk management, dan compliance saling berhubungan dan membentuk satu sistem yang kuat dalam organisasi. Yuk kita bahas bareng. Setelah memahami masing-masing elemen G, R, and C secara terpisah, kini saatnya kita melihat bagaimana ketiganya saling terhubung dan saling memperkuat dalam satu sistem yang terintegrasi. Banyak organisasi masih menjalankan governance, risk, dan compliance secara terpisah. Ini menimbulkan duplikasi pekerjaan, miskomunikasi, dan pemborosan sumber daya. Padahal jika ketiganya digabungkan dalam satu sistem, organisasi bisa lebih efisien, terkoordinasi, dan adaptif. Cara paling mudah memahami konsep JRC adalah dengan melihat bagaimana ketiga elemennya saling melengkapi dalam perjalanan organisasi menuju tujuannya. Pertama, governance berfungsi sebagai kompas yang menetapkan arah organisasi. Ia menentukan visi, misi, nilai, serta kebijakan utama yang menjadi panduan bagi seluruh pengambilan keputusan. Governance memastikan bahwa setiap langkah organisasi memiliki arah yang jelas dan dijalankan secara transparan serta akuntabel. Kedua, risk management berperan sebagai pengendali jalannya perjalanan itu. Ia mengidentifikasikan potensi hambatan, mengukur tingkat risiko, dan merancang strategi mitigasi agar organisasi dapat tetap bergerak menuju tujuan tanpa terganggu oleh kejutan atau krisis yang tidak diantisipasi. Dengan manajemen risiko yang baik, organisasi tidak hanya bereaksi terhadap masalah, tetapi juga mampu mencegahnya sebelum terjadi. Yang ketiga, compliance. Memastikan bahwa semua langkah yang diambil berada di jalur yang benar, sesuai dengan hukum, regulasi, serta standar etika yang berlaku. Dengan adanya kepatuhan, organisasi dapat menjaga reputasi, meminimalkan pelanggaran, dan membangun kepercayaan dari publik maupun pemangku kepentingan. Jadi, jika diibaratkan sebuah perjalanan, governance menentukan arah kemana harus melangkah, risk management menjaga agar tidak tersesat atau terjatuh, dan compliance memastikan perjalanan itu dilakukan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Contoh, jika perusahaan menerapkan arah strategis menuju keberlanjutan, maka governance akan mengatur kebijakan ESG, risk management akan mengidentifikasikan risiko lingkungan, dan compliance akan memastikan seluruh operasional sesuai dengan standar seperti ISO 14001. Dengan menerapkan sistem JRC yang terintegrasi, manfaatnya bagi organisasi menjadi sangat jelas dan nyata. Integrasi ini memastikan bahwa seluruh elemen tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan bekerja dalam satu arah yang sama. Kebijakan organisasi menjadi lebih konsisten karena setiap unit dan departemen mengacu pada kerangka kerja yang sama, bukan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menghindarkan terjadinya duplikasi pekerjaan, konflik kebijakan, atau keputusan yang saling bertentangan. Selain itu, sistem terintegrasi memungkinkan organisasi mengambil keputusan secara lebih komprehensif, karena setiap keputusan mempertimbangkan aspek resiko, dampak operasional, serta kepatuhan hukum secara bersamaan. Pendekatan ini membantu manajemen melihat gambaran besar sebelum bertindak, bukan hanya fokus pada tujuan jangka pendek. Hasil akhirnya adalah
meningkatnya kepercayaan publik dan reputasi organisasi. Ketika stakeholder melihat bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik, pengelolaan resiko yang matang, dan kepatuhan yang kuat terhadap regulasi, maka citra profesional dan kredibilitas organisasi pun tumbuh. Dengan demikian, sistem JRC bukan hanya alat manajemen, tapi juga fondasi penting untuk membangun reputasi dan keberlanjutan jangka panjang. Dalam implementasi, sistem JRC terintegrasi sering menggunakan teknologi seperti dashboard resiko, pelaporan insiden, dan compliance tracking. Yang penting adalah semua fungsi bekerja bersama, bukan terpisah-pisah. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa JRC bukan hanya soal kepatuhan atau menghindari risiko. Ini adalah strategi jangka panjang untuk membangun organisasi yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan. Sekarang kita tahu bagaimana G, R, dan C saling memperkuat. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang proses manajemen risiko dalam prakteknya. Sampai bertemu di modul berikutnya.